Pada zaman dahulu kala, pada masa perang bersaudara 2500 tahun yang lalu, seorang komandan militer, ahli strategi, dan filosof dari Tiongkok muncul. Namanya adalah Sun Tzu. Dia lahir sekitar tahun 544 sebelum Masehi, tetapi tak ada bukti keberadaannya. Satu-satunya dokumen terbukti yang memberitahu kita tentang sosoknya adalah biografi yang ditulis pada abad kedua sebelum Masehi oleh penulis bernama Sima Qian. Nama yang kita kenal sebenarnya adalah gelar kehormatan yang berarti Master Sun, yang ternyata nama lahirnya adalah Sun Wu. Nah, ceritanya setelah berhasil mempertahankan negara Wu dari serangan tetangganya, yaitu Chu di sebelah barat, lahirlah sebuah buku yang awalnya dikenal sebagai Metode Militer Master Sun. Namun buku ini kemudian lebih terkenal dengan nama The Art of War atau Seni dalam Berperang. Buku The Art of War ini adalah risalah atau ajaran yang paling berpengaruh tentang perang yang pernah ditulis. Lalu mengapa kalian perlu memahami strategi yang diajarkan Sun Tzu ini? Seberapa pentingkah memahami suatu ajaran dari 2500 tahun yang lalu? Tonton video ini sampai habis dan kalian akan paham seberapa kuatnya ajaran ini, dan ajaran ini sudah terbukti dapat membantu orang-orang penting meraih kemenangan. Para ahli strategi militer seperti Sun Tzu dan Karl von Clausewitz menjauhi rencana atau konsep berperang dengan cara mengadukan kekuatan atau tinju ketemu tinju dalam bahasa gaulnya. Menurut bapak yang satu ini, orang-orang ahli strategi yang hebat seperti mereka melihat hasil terbaik dari strategi militer itu adalah tidak terjadinya perang. They saw the best result of military strategy is not having a war. Mari kita berkenalan terlebih dahulu dengan Bapak Roger Martin. Dia adalah profesor dan mantan dekan studi manajemen di Universitas Toronto. Lalu, apa hubungannya seorang profesor membahas risalah Sun Tzu tentang seni berperang? Perlu kalian ketahui juga, Bapak Martin ini adalah salah satu penasihat bagi para CEO di berbagai belahan dunia, yang berarti berkaitan dengan bisnis. Apakah bisa risalah seni berperang Sun Tzu diaplikasikan ke dalam dunia bisnis? Lalu seberapa bergunakah cara-cara strategi dalam dunia militer diaplikasikan ke dalam strategi berbisnis? People think business and war is all about the numbers and analyzing everything and quantifying everything. And it's not. The Art of War ini terdiri dari 13 bab, masing-masing membahas beberapa aspek peperangan yang berbeda. Buku ini telah membentuk cara berperang selama ribuan tahun, mulai dari samurai Jepang hingga perang Napoleon. Dampak dari buku ini tidak hanya mempengaruhi para jenderal dan komandan militer di seluruh dunia. Buku ini juga berdampak besar pada politik, olahraga, dan bisnis hingga hari ini. Harus kalian ketahui bahwa Sun Tzu itu memiliki filosofi holistik. Dengan kata lain, dia adalah orang yang memikirkan sesuatu secara menyeluruh. Jadi, orang seperti Sun Tzu ini selalu melihat semua hal dengan pandangan yang luas dan mengetahui bahwa satu sama lain itu saling berhubungan. Itulah kenapa alasan buku ini masih relevan hingga saat ini. Meskipun dunia telah berevolusi, tetapi filosofi yang ada di baliknya tetaplah konstan atau tidak berubah selama berabad-abad. Ada satu hal yang diajarkan oleh Sun Tzu, yaitu seni perang yang paling hebat adalah menaklukkan musuh tanpa harus berperang, yang artinya tidak perlu terjadinya pembantaian serta hal lain yang tidak diperlukan dalam peperangan. Atau kalau dalam dunia bisnis, seperti contohnya merusak aset-aset yang dimiliki kompetitor, karena hal-hal semacam itu bukanlah tujuan dari perang atau dari berbisnis. Nah, karena sebenarnya tujuan dari berbisnis ataupun dari perang adalah memperoleh hasil yang menguntungkan secara berkelanjutan. If the object of war is to crush somebody else in a way that makes them hate you forever, guess what they'll do? They will hate you forever. Contohnya dalam dunia bisnis, ada Pepsi dan Coca-Cola. Pepsi dan Coca-Cola berlomba merebut perhatian dan loyalitas konsumen dengan iklan-iklan mereka yang sangat unik. Perang bisnis mereka secara tidak sadar mengatur ulang aturan persaingan dalam dunia industri food and beverage skala global. Dengan strategi marketing dari kedua belah pihak, tentu saja hal itu menghabiskan banyak dana. Karena sekali lagi, seperti yang dikatakan Bapak Roger Martin tadi,
Kemungkinan fokus mereka bukan untuk memperoleh hasil keuntungan yang berkelanjutan, namun fokus pada persaingan. Ini sangat berkaitan dengan risalah Sun Tzu yang ada di awal. Seni perang yang paling hebat adalah menaklukkan musuh tanpa harus berperang. Jika dalam bahasa bisnis itu bisa diartikan bagaimana usaha kalian bisa menguasai pasar tanpa kalian merusak pasar tersebut. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah risalah ini bisa digunakan pada kehidupan kita sehari-hari? Tentu saja sangat bisa. Jika diikuti dengan benar dan dipahami secara mendalam, kemungkinan strategi ini akan memudahkan pekerjaan kita atau apapun yang sedang kita perjuangkan. Mari kita berkenalan dulu dengan Robert Greene, penulis buku 48 Laws of Power dan 33 Strategy of War. Dia menyatakan bahwa bukunya tentang strategi perang banyak terinspirasi dari risalah Sun Tzu. Menurut Robert Greene, jika kita melihat ajaran-ajaran Sun Tzu dari sudut pandang yang lebih luas, kita akan menyadari bahwa strategi perang yang dia ajarkan bisa diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya dalam peperangan. Dari cara pandang inilah muncul pendekatan yang lebih modern dan relevan yang dikenal dengan istilah Grand Strategy. Grand Strategy secara dasar adalah rencana tingkat tinggi yang menggabungkan semua aspek kekuatan yang dimiliki. Contohnya, kalau dalam konteks negara, menggabungkan kekuatan seperti militer, ekonomi, politik, dan diplomasi untuk mencapai tujuan tertentu bagi sebuah negara tersebut. Sedangkan untuk konteks terhadap diri sendiri, Grand Strategy ini menggabungkan kekuatan mental, kekuatan fisik, kekuatan sosial, kekuatan ekonomi, dan kekuatan lainnya untuk mencapai tujuan kita sendiri. Tetapi sebelum kita bisa mencapai level dari Grand Strategy tersebut, menurut Robert Greene, kita harus bisa mengendalikan diri sendiri terlebih dahulu. Coba kalian simak terlebih dahulu apa yang dipaparkan oleh Bapak Robert Greene ini. This book is about how to attain that level of grand strategy. So you're seeing the entire picture. So you have clarity. So you're not continually reacting to everything that's going on around you on the battlefield. To be able to attain that level of serenity and looking at the world, you have to first control yourself. Dari pendapatnya, kita bisa menghubungkan ajaran strategi-strategi perang yang ada terhadap kehidupan. Poin pertama yang sebenarnya bukanlah tentang berurusan dengan orang atau memunculkan peperangan, tetapi tentang berperang dengan diri sendiri terlebih dahulu, berperang dengan kebodohan kita sendiri, berperang dengan irasionalitas kita sendiri. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita membuat keputusan penting tanpa mempertimbangkan konsekuensi atau kemungkinan lain yang akan kita hadapi, seperti keluar dari pekerjaan atau menikah tanpa perencanaan. Contoh yang kedua dari irasionalitas adalah terkadang kita mencari solusi atau jawaban yang tidak relevan dengan akar masalah yang kita hadapi. Contohnya, seorang pegawai berharap mendapatkan bonus yang besar dengan hanya mengandalkan doa atau harapan. Menurut Robert Greene, strategi-strategi dari The Art of War karya Sun Tzu memiliki relevansi yang kuat bagi siapapun yang sedang berjuang dalam bentuk apapun di hidupnya. Kita dapat mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut dengan melihat kehidupan sehari-hari sebagai medan perang. Entah itu berperang melawan diri sendiri, menghadapi tumpukan pekerjaan, atau bahkan dalam menghadapi tekanan, ketakutan, dan tantangan mental lainnya. Dengan memandang hidup sebagai serangkaian pertempuran, kita dapat mengambil pelajaran dari strategi perang untuk membangun kedisiplinan, ketajaman berpikir, dan keberanian dalam bertindak. Well, Sun Tzu was a genius, and the reason, his book has stood the test of time, 2,500 years, he's still read to this day. And he has a concept where he defines the art of war, which I believe will never be surpassed. And he says the art of war is basically to win with minimum bloodshed and minimum violence. An army that goes in and mows down the enemy and kills a lot of people and destroys a city simply creates an escalating cycles of violence. So the whole game in war is to win with the minimum amount of bloodshed and the minimum amount of violence. And a strategist must try and get as close as possible to that ideal. I think that has incredible relevance and application to any struggle, any fight you're going on in your life. You need to win with the minimum amount of resistance. Mari kita lihat bukti bagaimana ajaran Sun Tzu dalam The Art of War telah berhasil diterapkan dalam peperangan masa lalu. Dulu ada seorang jenderal bernama Vo Nguyen Giap. Dia adalah seorang panglima, memimpin perang Vietnam melawan Prancis dan Amerika Serikat. Dia menerapkan strategi perang rakyat, yaitu People's War, dengan menjadikan seluruh lapisan masyarakat sebagai tulang punggung perjuangan. Giap menegaskan bahwa perjuangan Vietnam merupakan perang pembebasan yang panjang dan sulit, di mana bangsa Vietnam harus bersedia mengorbankan apapun.
dia menulis bahwa kunci kemenangan terletak pada mengedukasi, memobilisasi, mengorganisir, dan mempersenjatai seluruh rakyat. Nah, menurut sejarawan militer Bevin Alexander, Giap mengadopsi doktrin-doktrin Sun Tzu dan Mao Zedong untuk membangun sistem militer Vietnam yang nyaris tak terkalahkan. Banyak prinsip Giap sejalan dengan ajaran Sun Tzu. Keduanya menekankan tipu muslihat dan serangan di titik lemah. Giap juga menyatakan musuh kuat dihindari, musuh lemah diserang. Sejalan dengan instruksi Sun Tzu, keduanya juga menekankan pentingnya mobilitas dan elemen kejutan sebagai keunggulan utama dalam peperangan. Namun, di antara keduanya terdapat perbedaan mendasar dalam filosofi strategi. Fong Nguyen Giap memimpin perang revolusioner jangka panjang yang bersifat ideologis. Dia membangkitkan semangat rakyat Vietnam untuk berjuang bertahun-tahun demi kemerdekaan, meskipun dengan pengorbanan yang sangat besar. Sebaliknya, Sun Tzu lebih pragmatis. Dia mengajarkan bahwa perang seharusnya diselesaikan secepat mungkin dengan menghindari kerugian yang besar. Dalam bukunya, dia bahkan memperingatkan bahwa perang yang terlalu lama hanya akan merugikan semua pihak. Namun ternyata memang di sanalah letak seninya. Orang-orang ahli strategi sangat mengetahui bahwa strategi bukan soal mengikuti satu pendekatan secara kaku. Kebijaksanaan dalam strategi ada pada kemampuan untuk fleksibel, adaptif, dan membaca situasi dengan cermat. Sun Tzu juga kerap dikaitkan dengan taktik gerilya yang digunakan oleh Ho Chi Minh atau Viet Minh. Studi sejarah mencatat bahwa strategi gerilya mereka berakar kuat pada prinsip-prinsip Sun Tzu, khususnya konsep bahwa pasukan kecil harus menghindari pertempuran langsung dengan kekuatan yang besar, dan sebagai gantinya, mereka harus terus mengganggu musuh besar tersebut dari belakang. Para komandan Vietnam yang terinspirasi oleh ajaran Mao Zedong yang juga merupakan pengagum Sun Tzu. Para komandan Vietnam tersebut berhasil mengorganisir taktik gerilya yang terlatih. Mereka menyerang target-target penting milik Amerika sambil menjaga hubungan erat dengan masyarakat sipil dan menjadikan rakyat sebagai bagian dari strategi pertahanan. Laporan pasca perang menunjukkan bahwa taktik mereka memang meniru secara tepat nasihat Sun Tzu tentang serangan berdasarkan gelombang. Jadi teman-teman, serangan gelombang yang dilakukan Viet Cong atas dasar ajaran Sun Tzu yaitu dengan konsep kelompok utama melancarkan serangan secara langsung, misalnya dengan mortir untuk mengalihkan perhatian musuh. Sementara unit-unit kecil menyelinap dari arah lain dan menghancurkan sasaran-sasaran vital di belakang garis pertahanan lawan. Nah, seorang kolonel dari Amerika Serikat bernama Michael Wiley mengenang bagaimana penyusupan yang dilakukan oleh Viet Cong, dan menurutnya itu sangat persis mengikuti strategi yang diajarkan oleh Sun Tzu. Taktik serangan kilat gerilya yang diikuti dengan mundur cepat ini terbukti jauh lebih efektif dibandingkan bentrokan frontal. Alih-alih berhadapan langsung, Viet Cong memilih strategi cerdas yaitu mengganggu, menyusup, lalu menghilang, meninggalkan kekacauan di barisan musuh. Kita semua tahu bahwa dunia modern ini dengan segala kemajuan dan kompleksitasnya selalu dibentuk oleh peperangan. Di balik setiap konflik besar, selalu ada ajaran strategi yang menjadi pegangan bagi para pemimpin, bagi para jenderal, dan para pengambil keputusan. Salah satunya adalah karya legendaris Sun Tzu, The Art of War. Buku ini tidak hanya membicarakan perang secara militer, tapi juga menjadi fondasi dalam membangun grand strategi atau strategi besar yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, baik dalam politik, ekonomi, maupun kehidupan pribadi. Sun Tzu telah membuktikan lewat karyanya, meskipun dunia terus berevolusi, hakikat dasar kehidupan tetaplah konstan. Kita akan selalu dihadapkan pada bentuk-bentuk perjuangan, entah itu melawan musuh dari luar, tekanan dari dalam diri, atau tantangan yang datang dalam bentuk apapun di kemudian hari. Bukti-bukti inilah yang memberikan kita alasan kenapa buku ini menjadi buku strategi terbaik, karena buku ini sangat relevan bagi kehidupan manusia dan ajarannya tetap bertahan sepanjang masa. Ajaran yang Sun Tzu ciptakan menginspirasi pemikiran-pemikiran baru yang tertuang dalam buku-buku modern seperti 33 Strategy of War karya Robert Greene dan Sun Tzu and the Art of Business karya Mark McNeely. Hal ini membuktikan bahwa ajarannya tidak hanya berlaku untuk perang, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kehidupan, untuk bisnis, dan untuk kompetisi. Terima kasih telah menonton.